Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Fajar ya. Udah lama banget nih kita nggak ketemu. Oh ya, walaupun ketemunya by video kayak gini, tapi seenggaknya mengobati rasa kangen ya. Kangen apa enak nih? Terserah deh ya. Oke. Udah lama banget ya kita nggak masuk kelas kayak gini. Walaupun secara virtual masuk kelasnya, belajarnya juga. Mudah-mudahan kalian gak kendor semangatnya ya, supaya kalian juga tetap sehat, tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh kita sampai ya pandemi ini selesai, atau mungkin sampai vaksin untuk virus COVID-19 ini ditemukan ya. Oke, pertama-tama Ibu mau ucapkan selamat kepada kalian yang telah berhasil mencapai kelas berikutnya, yaitu sekarang kelas 8 ya. Kalau kemarin mungkin kalian ada di kelas 7, bahwasanya kelas 7 merupakan peralihan. Peralihan apa? Peralihan dimana kalian yang tadinya masa SD ya, masa-masa sekolah dasar, dimana masa-masa sekolah dasar itu adalah identik dengan anak-anak ya. Nah, kalau sudah masuk ke SMP, berarti setengah dari kedewasaan kalian sudah dituntut untuk ditunjukkan ya. Dan apalagi sekarang kalian sudah ada di kelas 8. Tentunya cara berpikir yang lebih dewasa, yang lebih mandiri sangat dibutuhkan pada kelas 8 ini ya. Semoga ini nggak cuma jadi wejangan yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya, tapi juga bisa kalian tanamkan baik-baik dalam diri kalian ya. Memang sudah seharusnya kalian berpikiran lebih dewasa lagi ya, apalagi menghadapi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini ya. Baik anak-anak, kalau minggu pertama waktu tahun ajaran baru kemarin, Ibu sudah memberikan beberapa kompetensi dasar atau bisa dibilang kontrak belajar selama 1 tahun ke depan ya, dimana di sana itu Ibu memberikan kompetensi dasar itu merupakan beberapa hal yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan ya. Dan untuk pertemuan hari ini, untuk siang hari ini, kita masuk kepada bab yang pertama, yaitu bab 1. Kalian bisa sambil membuka buku paket kalian yang ada di halaman 3 ya. Oke, kalian bisa buka buku paket kalian di halaman 3. Di situ kalian akan melihat judul Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa ya. Kalau waktu kelas 7 mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan pembahasan Pancasila sebagai dasar negara dan lain sebagainya ya. Jadi kalau sekarang kita udah nggak bicara tentang bagaimana perumusan dasar negara, sejarahnya seperti apa dan bagaimana bisa terbentuk. Sudah tidak lagi berbicara itu, tapi lebih kepada penerapannya. Untuk apa sih Pancasila itu? Ya, Pancasila itu sebagai apa saja, kedudukannya sebagai apa saja, ya. Nah, pada bab ini, pada bab pertama ini kita akan mempelajari ya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, di mana kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia itu ada 6 poin ya. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara ya. Yang kedua, ada Pancasila sebagai pandangan hidup. Ketiga, ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia ya, tentunya seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Dan yang terakhir, ini yang sedang ramai diberbicarakan, mungkin kalian nggak terlalu mengikuti ya pembicaraan tentang Pancasila sebagai ideologi negara atau ideologi bangsa. Jadi banyak pro kontra tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa ya. Nah, yang terakhir ini kedudukan dan fungsi Pancasila, yaitu adalah di mana Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi sebagai ideologi bangsa. Menarik tentunya kalau kita bahas ya lebih lanjut lagi. Oke, itu ada 6 poin mengenai materi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ya. Baik anak-anak, kalian sudah membuka buku paket ya di halaman 3 ya, pastinya halaman awal untuk bab pertama.
Kalian di situ bisa melihat ada peta konsep untuk di halaman 2-nya, dan di halaman 3 itu ada gambar berbentuk rumah, dan di dalamnya ada tulisan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dengan dasar bertuliskan Pancasila. Kira-kira dengan melihat gambar tersebut, apa yang ada di dalam benak kalian? Ya. Sekali lagi, Ibu mau tanya, kira-kira dengan kalian melihat sebuah gambar rumah yang bertuliskan Indonesia untuk atapnya, isinya itu ada Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dengan dasar bertuliskan Pancasila. Ya. Untuk deskripsinya di bawah memang ada penjelasannya. Di situ Indonesia dapat diibaratkan sebuah rumah dengan 4 pilar, dengan pondasi rumah berupa Pancasila. Nah, itu baru berupa tulisan ya, dan berupa gambar. Kalau kalian pahami dan kalian lihat betul-betul apa yang terlintas di dalam benak kalian mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang diilustrasikan atau dianalogikan sebagai rumah. Oke? Sampai di sini. Kalian Ibu arahkan setelah ini untuk membuka Google Classroom. Di sana sudah Ibu jadwalkan sebuah lampiran yang harus kalian lihat dan ikuti langkah-langkahnya, ya. Oke, setelah ini kita beralih ke Google Classroom, ya. Kalau kalian sudah melihat tugasnya, silakan kalian ketik komentar di kolom komentarnya ya. Oke, assalamualaikum.